Tertarik nih, di depan kita ada Daihatsu Xenia tipe R manual transmission tahun 2018. Dengan kita nih ada Suzuki XL7 tipe Alpha nih manual transmission guys tahun 2021. Untuk di bagian velgnya sudah black wheel seperti ini bawaan dari fabrikannya. Kondisi bannya kurang lebih 50-60%. Kalau kita lihat di bagian tulangannya sih masih cukup normal. Las-lasannya juga masih las-lasan pabrikan. Kalau kita lihat di bagian dalamnya nih juga sealernya masih cukup aman ya. Sudah start stop engine button dan ini ada fitur stability control juga dan ada electric parkingnya. Lalu di bagian ini layout dari dashboardnya dan seperti inilah cluster meternya nih guys. Keren banget sih sebenarnya, mewah banget nih kalau gue bilang. Konsol tengahnya pun juga masih oke banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit dan kita akan coba ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang SmartBit. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang SmartBit, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya dari Balai Lelang SmartBit. Jangan lupa juga nih follow Instagram serta TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21 nih guys. Nah oke nih, ada unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang SmartBit. Teman-teman ikutin video Dozo21 ini sampai selesai guys. Oke, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe R manual transmission tahun 2018 dengan pajak mati sayang di bulan Januari 2021 kemarin. Eksteriornya katanya masuk ke kategori C, interiornya C, mesin terkategori juga cukup nih, masih cukup baik sih rata-rata nih keseluruhan. Dan di open di harga 151 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja nih guys. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya ini kelihatan masih cukup-cukup aja ya. Headlampnya di bagian sebelah kirinya masih oke, tapi yang sebelah kanannya ini agak sedikit gosong nih. Nanti coba kita akan cek nih guys. Di bawahnya nih ada lampu DRL-nya dan juga masih ada fog lamp-nya. Terus sudah ada body kitnya ya, tambahan nih dari Xenia-nya. Lalu untuk di bagian grillnya ini ada beberapa ornamen chrome-nya juga sudah barong ya, atau grill panjang seperti ini. Dengan velg nih masih OEM dengan two-tone color bawaan dari Daihatsu. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 50-60%. Nah ini kita lihat nih di bagian headlampnya nih ada sesuatu yang agak gosong nih, apa nih guys? Nah ini nih kalau kita cek sih sebenarnya di bagian ruang mesinnya, mesin masih terlihat cukup-cukup aja ya. Tapi yang di bagian sebelah kanan depan ini juga sudah ada bekas repair nih guys. Jadi kondisinya udah banyak sealannya. Tapi kalau kita lihat di bagian tulangannya sih masih cukup normal. Las-lasannya juga masih las-lasan pabrikan. Kalau kita lihat di bagian dalamnya nih juga sealernya masih cukup aman ya. Belum ada sasis yang bengkok dan juga di kondisi bagian sebelah kanan pun juga sama. Ini mungkin ada beberapa X repair di bagian sebelah kanan nih, karena di bagian reflektornya nih juga sudah pecah. Jadi kayaknya nyundul di bagian sebelah kanan depan, tapi nggak terlalu parah karena juga di bagian kap mesinnya juga masih terbilang cukup aman nih guys. Nah kalau untuk di bagian nut-nutnya sih sebelah kanan sih masih terbilang cukup presisi ya. Untuk di bagian cangkang spionnya sudah chrome dan sudah ada LED sein-nya juga nih guys. Dengan mica sein-nya juga masih cukup oke. Lalu kita coba cek nih di bagian interior seperti apa. Oke teman-teman, kita langsung cek nih di bagian interiornya seperti ini nih. Ya sudah agak kusam ya di bagian armrest di door trimnya. Lalu joknya ini masih sarungan seperti ini dengan ada beberapa yang sobek-sobek sedikit ya. Joknya masih cukup lengkap, masih 7-seater. Untuk di bagian dashboardnya nih ada beberapa X lamp guys. Kayaknya ini X operasional juga. Lalu di bagian head unitnya sudah monitor double din. Ini adalah bagian konsol tengahnya. Dan di bagian setirnya sih kalau kita lihat sih masih bertekstur ya. Jadi kayaknya ini masih cukup aman kilometernya. Dan juga electric mirrornya dan juga ada electric parkingnya juga guys. Jadi di bagian interior sih masih terkesan cukup ya. Nah kita ngeliat ke kondisi belakang Xenia tipe R guys, yang sudah ada body kit depan belakang kiri kanan dan juga sudah ada spoiler. Untuk di bagian belakang nih back door masih oke, stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Jadi untuk kondisi belakang nih catnya juga termasuk masih cukup baik guys. Nah di bagian sisi sebelah kiri ini masih terbilang cukup, kondisi nut-nutnya juga masih cukup apik guys. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih kayaknya mobil siap pakai, catnya juga tinggal butuh dicuci dan dipoles lagi biar makin kinclong lagi nih guys. Nah kalau teman-teman tertarik nih, di depan kita ada Daihatsu Xenia tipe R manual transmission tahun 2018 dengan kondisi sudah kita kelilingin ya, pajaknya sayang sudah mati, dan di sini di open di harga 151 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di Balai Lelang SmartBit nih guys.
Oke guys, lanjut di depan kita nih ada Daihatsu Terios tipe X automatic transmission tahun 2018 guys. Pajak saya mati di bulan Februari 2021 kemarin. Eksteriornya masih cukup baik ya, interiornya masih cukup oke, dan mesinnya masih terkategori cukup baik. Di open di 180 juta rupiah. Kita langsung coba screening dulu. Nah, kalau kita cek di bagian eksteriornya nih, warnanya bergendi ya, seperti ini ya. Jadi kayak ungu-ungu gelap metalik seperti ini. Headlamp sih masih cukup baik ya. Lalu untuk di bagian velgnya sudah black wheel seperti ini, bawaan dari pabrikannya. Kondisi bannya kurang lebih 50-60%an. Dan kalau dilihat dari nut-nutnya nih masih cukup oke. Hanya saja nih mungkin lama terjemur, jadi catnya harus dipoles lagi guys. Cuman masih terkategori cukup ya. Dan kalau kita lihat juga ke belakang nih, catnya sih masih oke dan masih cukup presisi untuk nut-nutnya. Coba kita cek di bagian interiornya seperti apa. Nah, kalau kita cek nih di bagian interiornya, yang pasti sudah power window. Lalu di sini fitur untuk elektriknya, untuk mirror ada di sebelah sini. Untuk di bagian layout cluster meternya seperti ini nih guys. Kalau dilihat di bagian setir, teksturnya sih masih cukup berasa ya. Layout dashboardnya juga masih oke, sudah ada dual airbag. Trim dari bawaan pabrikannya seperti ini, fabrik ya, dengan bahannya masih cukup baik. Lalu untuk di bagian plafon sudah ada double blower dan masih cukup baik ya. Untuk di bagian belakangnya pun juga masih oke, dan ini adalah bagian layout dashboardnya, sudah all digital untuk AC-nya dan sudah monitor double din untuk head unitnya. Jadi di bagian interior sih terkategori cukup ya, cukup baik nih kalau menurut gua nih guys. Nah, kalau kita cek dari sisi belakangnya, untuk stop lamp sih masih cukup oke. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, wiper masih ada, dan kondisi di bagian backdoornya sih masih cukup baik ya. Dan ini juga sudah ada tambahan aksesoris dari Daihatsu-nya juga ya. Ini masuk yang ke tipe deluxe soalnya, jadi masih terbilang cukup sporty dan elegan nih guys. Lanjut di sisi bagian sebelah kirinya nih juga masih terkategori aman sih kalau menurut gua. Nut-nutnya masih cukup presisi dan ini dipakai harian pun juga masih cukup baik banget nih guys. Untuk di bagian kaki-kakinya pun juga katanya masih aman, mesinnya juga masih cukup oke. Dan teman-teman kalau estimasinya masuk nih kayaknya cocok nih guys untuk harian dan keluarga. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Daihatsu Terios tipe X nih guys. Automatic transmission tahun 2018 sudah kita kelilingin ya. Dan ini rencana di open di 180 juta rupiah. Kalau memang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Oke guys, berikutnya di depan kita nih ada Suzuki XL7 tipe Alpha nih, manual transmission guys, tahun 2021 pastinya. Sayang nota pajaknya nggak ada di sini, jadi teman-teman langsung cek aja dokumen lengkapnya di Balai Lelang Smartbit. Eksteriornya masih kategori B, interior B, mesin B, katanya masih cukup istimewa. Di open di harga 140 juta doang nih guys. XL7 2021 nih guys. Kita langsung coba screening aja. Nah, ini yang pernah kita beberapa kali review, unit ini masih anget-angetnya ya, atau baru datang dan belum ditasaksi, dan sekarang sudah dilelang guys, cuman 140 jutaan. Dan kalau kita lihat nih eksterior, ini catnya juga masih orisinil ya, masih bawaan pabrikannya masih oke. Headlamp, fog lamp masih terbilang cukup apik nih guys. Ini tipe Alpha, tipe yang tertinggi, hanya saja nih yang manual transmission. Kalau kita lihat di bagian velgnya sudah two tone color bawaan Suzuki-nya. Kondisi bannya nih guys masih 70-80%, masih oke banget. Nut-nutnya masih cukup presisi, hanya butuh dicuci steam dan dipoles lagi. Ini unit udah oke lagi nih guys. Dan kita langsung cek aja di bagian interior seperti apa nih interiornya. Oke teman-teman, di bagian interiornya seperti ini nih. Ini adalah yang tipe Alpha, yang pasti sudah retract dan juga electric mirror, sudah start stop engine button, dan ini ada fitur stability control juga, dan ada electric parkingnya. Lalu di bagian cluster meternya di sini sudah ada MID adaptif ya. Ya, ini keren banget sih kalau menurut gua. Lalu di bagian head unitnya sudah monitor double din bawaan pabrikannya. Ini adalah bagian konsol tengahnya. Di bagian dalam nih baunya masih bau pabrikan nih guys. Ada bau-bau kulit ya. Kenapa? Karena di bagian joknya ini ada campuran sedikit kalep dan juga fabrik ya, bahannya seperti ini. Jadi kondisinya masih cukup aman. 7-seater di sini, plafon juga masih cukup bersih. Teman-teman bisa lihat layout dashboardnya juga masih cukup bersih, dan di bagian tekstur kulitnya di sini trimnya masih cukup baik nih guys. Sudah ada mode juga di bagian steering wheelsnya, interiornya masih cukup apik banget nih guys. Lanjut guys, kita cek di bagian belakangnya. Spoiler dan wiper masih oke nih guys. Untuk di bagian belakang tipe yang Alpha sudah pasti defogger ya. Lalu di bagian stop lamp masih oke. 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Karena itu tipenya tipe kayak cross country seperti ini, jadi ada bagian diffuser bawahnya. Lalu di bagian atas masih ada roof rail bawaan dari pabrikannya nih guys.
Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini. Nat-natnya juga masih cukup presisi, masih oke banget ya. Dan ini di bagian kirinya teman-teman bisa lihat masih cukup aman kondisinya, dan catnya ini juga masih oke banget sih, hitam metalik seperti ini. Yang sayangnya di sini hanya nota pajaknya atau STNK-nya yang nggak ada nih guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik mobil keluarga 2021 masih like new banget. Di depan kita nih ada Suzuki XL7 tipe Alpha, dan ini manual transmission tahun 2021. Ini tipe yang tertingginya dari Suzuki XL7. Kalau teman-teman tertarik nih masih tahun 2021, di open cuma 140 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Lanjut berikutnya guys, ada mobil yang terkesan premium di depan kita. Ini bukan terkesan sih, emang mobil premium nih guys. Di depan kita ini ada Mercedes-Benz. Ini tipe yang S guys. Ini adalah S350, ada di lalangan nih tahun 2007 memang, dan eksteriornya katanya masih C, interior C, mesin C, pajak mati di bulan 3 2021 kemarin nih. Dan di bulan 3 ini pajaknya atau platnya habis ya. Nah, ini teman-teman langsung estimasikan aja. Ini di open di harga 250 juta rupiah, tipe S tahun 2007. Nah, kalau teman-teman estimasinya masuk, langsung cek aja di Balai Lelang Smartbit. Kita coba kelilingin dulu guys. Nah, ini adalah tipe S yang 2007 ya, S350 dengan headlampnya nyambung seperti ini, dan juga sudah mengandalkan Pro G dan multi reflektor nih tahun 2007 guys. Dengan kondisi fog lamp juga masih oke. Velgnya nih masih OEM dari Mercy ala-ala AMG seperti ini, dengan kondisi bannya kurang lebih masih sekitar 50-60%. Catnya sih kalau gue bilang masih cukup apik. Sudah ada sunroof juga nih tipe S 2007 di bagian atasnya. Nat-natnya masih cukup presisi, dan kalau kita cek nih untuk ke belakangnya ini juga masih cukup baik ya. Nah, kita langsung coba intip nih di bagian interiornya seperti apa. Pintunya masih oke banget nih. Nah, kita langsung cek nih di bagian dalamnya, langsung disambut dengan kemewahan ala-ala tipe S nih guys. Nah, kalau kita lihat dari door trimnya aja nih sudah keren banget ya. 2007 sudah ada electric seat seperti ini, dan juga sudah ada memorinya sampai 3 di sini. Lalu untuk di bagian electric windowsnya ini tergabung seperti ini, dan juga sudah retract pastinya. Apik banget nih guys kondisinya. Sudah ada mode di bagian steering wheelsnya juga. Lalu ini adalah di bagian konsol tengah, nggak ada handle persneling ya. Kenapa? Karena handle persneling ada di bagian sebelah kanan nih, sama kayak tipe E ya, seperti ini. Dan di sini belum kelihatan pedal shiftnya, karena pedal shiftnya nih tombol seperti ini guys, di kiri dan kanan nih. Nah, ini kalau teman-teman lihat pedal shift kiri dan kanan seperti itu. Dan ini adalah saklar dari lampunya. Ini layout dari dashboardnya, dan seperti inilah cluster meternya nih guys. Keren banget sih sebenarnya, mewah banget nih kalau gue bilang. Konsol tengahnya pun juga masih oke banget. Nah, ini ada laci penyimpanannya. Lalu di sini adalah beberapa ornamen di bagian tengahnya, dan juga sudah ada jam ya di bagian tengahnya. Ini untuk di jok belakangnya nih guys, lega banget ya kayaknya ya. Terus juga sudah ada emboss atau lambang Mercy-nya, keren banget nih guys. Dan di bagian atasnya sudah ada sunroof juga nih guys. Jadi harga 250 juta ini tipe S 2007, S350 tahun 2007 nih masih cukup worth it sih kalau menurut gue ya. Lanjut guys, di sisi belakangnya seperti ini. Bentuknya sih sporty elegan banget ya. Terus di bagian stop lampnya juga masih oke. Ada 4 titik sensor parkir rata bodi di sini, dengan kondisinya ya ini masih cukup baik banget sih. Hanya butuh dicuci steam dan dipoles lagi udah oke banget nih guys. Di sisi bagian sebelah kirinya dari belakang nih kondisinya ya memang agak kotor, cuman nih dicuci dan dipoles sudah oke lagi. Dan kalau untuk kondisi mesin sih katanya kondisinya masih C nih guys. Terus sayang nih di bagian Mika Sen di spion cangkangnya nih, ini udah ada retak dan sudah kemasukan air. Jadi ya sayang banget nih, harus di repair lagi. Sisanya masih cukup aman. Oke, ini kalau teman-teman tertarik nih, ada salah satu mobil premium nih, walaupun tahun 2000-an tapi masih cukup oke. Di depan kita nih ada Mercedes-Benz tipe S350 nih guys, tahun 2007 dengan kondisi pajak mati ya, 2021 kemarin bulan Maret atau bulan ini nih. Jadi udah masuk tahun kedua. Kalau teman-teman estimasinya masuk nih di open di harga 250 juta rupiah. Langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit untuk Mercedes-Benz tipe S350 yang ada di depan kita ini guys. Oke nih guys, di depan kita nih ada CR-V kodok ya biasa dibilangnya. Nah, ini yang 2400 cc, kita langsung coba cek aja guys. Di depan kita nih ada Honda CR-V yang 2.4 atau 2400 cc automatic transmission tahun 2007 guys. Dengan pajak mati di bulan 3 sayang 2018 kemarin, jadi PR banget nih. Odometernya ada di 160 ribuan, eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, katanya di open di harga 79 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Di bagian eksterior
interiornya nih, headlampnya dua-duanya kiri dan kanan sudah agak mengusam. Wajar ya, 2007 fog lamp masih kondisi cukup. Ada tambahan DRL aftermarket nih di bagian depannya ya. Lalu untuk di bagian cat kiri dan kanan nih kita lihat sudah agak sedikit kusam. Ya, banyak water spotting juga di sini, jadi butuh dipoles atau butuh di repaint sih sebenarnya. Untuk di bagian velg sudah gantian kondisi bannya nih. Ini sudah diperbesar ya. Masuknya ke ring 19 nih guys. Untuk depan belakang kondisi ban sih kurang lebih sekitar 40%-an. Ada beberapa baretan-baretan juga pemakaian ya. Di sini juga di bagian nut-nutnya sih masih cukup presisi. Kalau untuk di bagian atasnya ada tulangan yang penyok nitik seperti ini. Dan kondisi catnya sih ya cukup-cukup aja ya, walaupun butuh dipoles lagi. Nah, ini ada beberapa baretan di cangkang spion sebelah kanan nih guys. Ya seperti inilah, wajar. Baret-baret pemakaian juga ada. Kita coba cek di bagian interiornya. Nah, ini adalah kondisi di bagian interiornya agak kusung ya kalau kita lihat di sini bagian door trimnya. Lalu untuk di bagian jok sudah ada sobek juga nih guys. Ini harus di retrim ulang, kusam, kotor seperti ini. Nah, ini adalah kondisi seater belakangnya juga agak kusam ya. Walaupun trimnya masih trim bawaan pabrikan, plafon sih masih cukup apik. Ini adalah layout dashboardnya guys. Dengan kondisinya ya harus butuh di salon lagi. Untuk di bagian setir sudah ada gompal juga nih atau krepes nih di bagian atasnya. Sisanya sih masih cukup-cukup aja. Ini adalah kompartemen bagian tengah. Konsol tengahnya nih head unit sudah monitor double din. Dan ini dashboardnya. Ini sudah nggak ada ya, yang belum dari CR-V-nya sudah hilang. Tapi sih ya ini butuh di salon lagi untuk di bagian interior biar kondisinya sih makin oke ya. Sayang aja ini kotor di bagian dalamnya. Lanjut sisi bagian belakang, stop lamp sih masih cukup aja, cuman bagian sebelah kanan nih sudah agak mengembun. Ada 2 titik sensor parkir, muffler sudah gantian seperti ini. Kondisi back door sudah kusam. Untuk di bagian kaca belakang sudah defogger ya. Sudah ada spoiler tambahan, wiper masih ada, dan ini ya kesannya kusam banget sih kalau menurut gua. Kita cek di sisi sebelah kirinya, banyak baretan-baretan pemakaian, terus ada beberapa penyok nitik juga ya. Ini harus butuh di repaint sih sebenarnya biar enak lagi, dan dalamnya harus disalon lagi dan di retrim ulang. Nah, ini nut-nutnya sih masih cukup presisi, cuman beberapa baretan kasar ini berasa banget ya karena kondisinya juga warna hitam. Cangkang spion sebelah kiri pun juga banyak baret-baretnya nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada salah satu mobil favorit gue sih sebenarnya ya. Ini kalau teman-teman tertarik ada Honda CR-V yang RE1 ya. Ini tahun 2007, automatic transmission, 2400 cc atau mesin K24. Ini ada di Balai Lelang SmartBit. Masih serba C ya, sudah kita kelilingin, jadi butuh banyak PR juga nih. Termasuk di pajak nih guys. Nah, jadi kalau buat teman-teman tertarik ini di open di harga 79 juta rupiah. Langsung ya cek di Balai Lelang SmartBit, jangan sampai ketinggalan nih guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang SmartBit di siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang SmartBit lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa nih follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.